Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di pertemuan yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Kajian kita masih virtual. Semoga insyaallah kita semuanya dimanapun berada, semoga selalu di dalam perlindungan dan di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma." Ila akhir ayat. Dan hendaknya kalian beristighfar kepada Tuhan kalian. Setelah itu kalian bertobat kepadanya. Jadi kalian istighfar dan kalian bertobat. Itu syaratnya. Kalau kalian sudah istighfar, kalian sudah bertobat, apa yang terjadi? Yumatti'akum mata'an hasanan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian dengan kehidupan yang sangat indah. Kalian itu akan mendapatkan umur yang panjang, mendapatkan nikmat yang terus-menerus mengalir, itu semuanya apabila kalian, tadi syaratnya apa? Istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapat kehidupan yang baik. Siapa sih yang jamin kita bisa dapat kehidupan yang baik? Apakah kalau kita tiba-tiba kaya terus kehidupan kita jadi baik? Nggak akan kena problem, nggak akan kena penyakit, nggak akan kena macam-macam? Belum tentu. Tapi kalau kamu mau istighfar dan tobat minta ampun kepada Allah, maka Allah berjanji yumatti'akum mata'an hasanan. Maka kalian akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi saya lihat di tafsir itu para ulama memberikan tafsiran macam-macam. Mata'an hasanan itu, mata itu barang, mata itu barang. Barang itu berarti, namanya barang itu kira-kira gimana sih? Bisa hancur apa enggak? Hancur kan? Nah, kehidupan dunia itu seindah apapun ya itu kayak barang. Maka suatu saat itu harus ditinggalkan. Nah, mata'an hasanan ini akan didapat di kehidupan yang baik, itu catatannya kalau mau istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Hud ayat 3. Itu juga Allah SWT berfirman menghikayatkan dari Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan sesungguhnya Nabi Nuh itu berkata, istaghfiru, mohonlah ampun rabbakum kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Ghafara, Maha mengampuni. Dan kalian itu akan menurunkan hujan dan akan memberikan kepada kalian harta, keturunan, akan mendatangkan kepada kalian taman-taman dan akan mendatangkan kepada kalian sungai-sungai. Artinya apa? Kehidupan yang baik itu kalau orang mau istaghfiru rabbakum, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, bahkan dalam hadis-hadis juga disebutkan ini keutamaan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, man aktsara minal istighfari, dalam riwayat yang lain, man lazimal istighfara, barang siapa yang memperbanyak istighfar atau melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka setiap dia ada ham itu sumpek di hati, faraja, maka dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau dhiq itu kesempitan yang nyata. Jadi kadang-kala akan ada orang itu sumpek tanpa sebab. Kita pernah enggak sumpek tanpa sebab? Jadi kalau Anda pernah merasakan sumpek tanpa sebab, itu obatnya istighfar. Bukan malah rekreasi. Rekreasi kadang ke kebun binatang lihat monyet, sumpeknya malah tambah itu akhirnya. Bukan itu, kalau Anda sumpek tanpa sebab itu Anda perbanyak istighfar. Kenapa? Faraja, nanti Anda akan mendapatkan jalan keluar. Tapi tadi syaratnya Anda istighfar dulu. Sering istighfar. Wa min kulli dhiqin, kalau Anda ada kesempitan hidup, apapun juga. Anda punya utang yang banyak, atau Anda merawat keluarga yang sakit, atau diri Anda sedang sakit, atau Anda mungkin ada problem dengan orang, atau mungkin ada orang yang berniat jahat kepada Anda. Apapun juga dhiq yang sifatnya kesempitan, itu menghimpit hati Anda, menghimpit hidup Anda, maka makhraja, jalan keluar daripada semuanya itu adalah istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Anda akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang tidak terduga-duga. Anda enggak pernah nyangka, tiba-tiba Anda mendapatkan rezeki. Betapa indahnya Anda kalau surprise-nya Anda itu rezeki. La yahtasib kan surprise kan?
Anda nggak nyangka tapi dapat, surprise kan? Surprise-nya rezeki. Kira-kira lebih enak mana? Surprise-nya kabar duka atau rezeki? Rezeki pasti ya kan? Nah, itu akan didapati apabila seseorang itu melazimi istighfar. Memperbanyak istighfar, itu dia akan mendapatkan itu semuanya. Nah, kira-kira ini saya baru baca satu lembar loh ini. Ini yang saya baca ini kitab Syarah Ratib Al-Haddad. Yang nulis cucunya sendiri, cucu beliau Al-Habib Al-Haddad itu Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini yang nulis Syarah Ratib ini. Ini baru satu lembar, ini solusi semua permasalahan kita di sini semuanya ternyata. Zik, kesempitan hidup, jalan keluarnya istighfar. Sumpek hati-hati yang tanpa sebab itu, sembuhnya juga dengan istighfar. Bingung urusan rezeki, juga solusinya adalah istighfar. Gitu. Kemudian kalau pengen hidup yang bagus, yumatti'akum mata'an hasanan, itu juga dengan istighfar. Kemudian setelah itu juga diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, istaghfirullaha wa tubu ilaih, fa inni astaghfiru wa atubu ilaih fi yaumin aw fi kulli yaumin mi'ata marratin wa aktsara min mi'ah. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa ghairuhuma. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, istighfar, minta ampun kepada Allah dan taubat. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat, padahal itu Nabi Muhammad SAW satu hari itu 100 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Itu Rasulullah SAW sudah dijamin. Rasulullah SAW itu tidak akan punya dosa. Yang namanya Nabi itu maksum. Maksum itu apa? Terlindungi dari perbuatan dosa. Kira-kira. Kalau ada HP. Di HP ini tidak ada aplikasi WhatsApp. Bisa enggak WhatsAppan? Tidak bisa kan? Nah, karena aplikasi WhatsAppnya itu enggak ada. Nah, Anda pengen dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, aplikasi dosa itu tidak ada. Jadi tidak bisa berbuat dosa itu tidak bisa nama. Aplikasi dosa itu tidak ada. Kalau kita, wallahu a'lam, mungkin gigabyte-nya paling banyak takutnya. Tapi kalau Rasulullah SAW itu tidak ada, tidak bisa berbuat dosa. Itu istighfarnya satu hari 100 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Bahkan pernah suatu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW itu menghitung, saya hitung Nabi Muhammad SAW satu kali duduk, itu istighfar tidak kurang dari 70 kali. Sekali duduk, Anda bisa bayangkan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan Nabi Astagfirullahaladzim, terus begitu. Istighfar yang Nabi Muhammad SAW.